Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, no don't pretend. Stick by my side even when the world is caving. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Husna. Halo teman-teman, halo semua. Di video kali ini saya mau share lagi rutinitasku di rumah. Seperti biasanya, saya ngapain aja? Nah, untuk kegiatan yang pertama, di sini saya mau merawat dulu anak-anak ijoku atau tanaman hiasku. Sudah lama banget saya nggak ngebersihin si tanaman-tanaman hias ini. Dan ini tanaman hias yang berada dalam rumah saya keluarin dulu untuk saya bersih-bersihin gitu, dilap-lapin semua daun-daunnya. Ini saya lakukan dikondisikan aja ketika saya melihat tanamanku sudah mulai berdebu. Langsung saya lap-lapin biar kembali terlihat kinclong dan glowing. Jadi bukan cuman wajah kita aja ya yang harus di-glowingkan, tapi tanaman-tanaman hias juga itu wajib di-glowingkan loh teman-teman. Agar semakin indah terlihat, semangat juga semakin meningkat. Dan yang terpenting itu karena di rumahku Tisha dan ayahnya itu kan alergi debu. Jadi saya harus pastikan kalau rumah dan semua isi-isinya itu terbebas dari yang namanya debu. Karena kalau enggak, mereka akan bersin-bersin terus teman-teman, gak akan ada jedanya ketika mereka bersin. Kasihan juga dan akhirnya berakibat ke flu. Selain tanaman-tanaman yang berada di dalam rumah saya lap-lapin, yang di luar rumah pun di teras kayak gini saya lap-lapin juga teman-teman. Karena saya itu hobi banget sama tanaman yang berdaun, gak terlalu suka dengan tanaman yang berbunga. Jadi ada kepuasan tersendiri ketika melihat tanaman berdaunku itu kinclong, mengkilap gitu loh teman-teman. Nah ini saya lap-lapinnya menggunakan air aja dan kain lap. Biasanya kalau mau lebih glowing lagi saya menggunakan baby oil teman-teman, biar lebih kinclong mengkilap gitu. Tapi karena sekarang baby oilku lagi habis dan saya belum sempat beli, ya sudahlah saya menggunakan air aja. Paling enggak juga kan tanamannya sedikit lebih bersih dari debu-debu yang menempel. Atau kalau enggak, kalian misalnya pecinta tanaman nih, pengen tanaman berdaunnya juga mengkilap, kalian boleh banget tuh ngelapinnya menggunakan ampas kelapa. Ampas kelapa yang sudah diparut, diperes gitu, itu kalian simpan. Terus kalian bungkus atau masukin ke dalam kain tipis, lalu digunain untuk ngelap-lap semua permukaan tanaman yang berdaun itu. Nah itu juga akan menghasilkan tanaman yang mengkilap banget loh teman-teman. Karena di ampas kelapa kan mengandung minyak-minyak gitu. Jadi akan terlihat lebih kinclong ketimbang kita menggunakan air aja. Jadi sebenarnya sampah atau limbah rumah tangga itu ada beberapa yang berfungsi untuk menyuburkan tanaman, untuk merawat tanaman. Misalnya juga ampas teh itu sangat berfungsi untuk menyuburkan tanaman. Selain itu ada cangkang telur juga berfungsi untuk menghindarkan tanaman kita dari kutu-kutu putih atau kutu-kutu tanaman. Jadi nggak semua sampah itu merugikan teman-teman, tapi ada beberapa sampah rumah tangga yang juga bisa kita daur ulang, lalu bisa kita manfaatin lagi sebagai alternatif low budget. Atau apa ya, bukan low budget sih teman-teman, tapi gratis ya. Gak beli gitu, daripada kan harus beli lagi pupuk-pupukan dan lain-lainnya. Nah ini saya sudah beres ngerawat si anak-anak ijoku. Lanjut saya beres-beresin lagi, nyapu-nyapu di halaman depan.
By the way, saya di rumah saat ini lagi sendirian aja. Tisha udah di sekolah dan suamiku udah di tempat kerja. Tadi pagi Tisha dianterin oleh ayahnya dan insya Allah sebentar pulang sekolah tugasku untuk jemputin lagi. Oke, kita lanjut ke area dalam rumah ya teman-teman. Tapi sebelumnya saya mau cuci tangan dulu. Yang salfok dengan lampu LED yang tergantung di kabinet kitchen set bagian atas itu kenapa? Itu habis saya lepasin teman-teman, habis saya lap-lapin, saya bersih-bersihin karena sudah penuh dengan minyak-minyakan percikan ketika saya masak ataupun menggoreng. Jadi seperti itu biasanya saya lap-lapin, kemudian saya pasang kembali, saya rekatkan kembali menggunakan lem lilin teman-teman. Walaupun bukan saya ngerjain sih sebenarnya, tapi dikerjain oleh suamiku yang rekatkan gitu. Karena kalau menggunakan lem lilin itu lebih rekat sih menurutku teman-teman, sepengalamanku ya, ketimbang saya menggunakan double tip gitu. Nah, ini saya buat minuman dulu teman-teman, pengen sarapan gitu. Saya buat energen aja karena perutku itu belum bisa atau nggak bisa nerima makanan-makanan berat ketika pagi hari. Jadi minum ini aja sudah cukup untuk mengganjal perut di pagi hari. Nah, sambil nungguin waktu Tisha pulang sekolah, saya ngisinya itu seperti ini teman-teman kadang. Jadi hitung-hitung me time saya juga sih, walaupun singkat tapi alhamdulillah nikmat. Duduk bersantai di depan TV ditemani dengan minuman seperti ini itu adalah salah satu me time-ku juga di rumah teman-teman. Apalagi kalau tontonannya itu drakor. Ya seperti itulah hobiku teman-teman, saya itu suka banget nonton drakor, drama Korea gitu yang bergenre romantis. Jadi kalau misalnya udah nonton drakor, dijamin pikiran-pikiran berat yang mengganjal itu seketika akan hilang. Perasaan rasanya rileks, nyaman gitu. Jadi Masya Allah, sungguh happy banget rasanya teman-teman. Jadi kebahagiaan kita itu kita sendiri yang ciptakan. Karena kebahagiaan itu nggak melulu harus mewah kan? Oke, berhubung sekarang sudah jam 11 kurang 15 menit. Jadi saya mau prepare dulu untuk jemputin Tisha pulang sekolah. Nah, sebelum berangkat saya pasangin dulu semua atribut-atribut yang saya butuhkan agar terhindar dari paparan sinar matahari, teman-teman. Paling enggak terlalu gosong ya kulit punggung tangannya. Jadi saya menggunakan kaos tangan gitu. Lalu jangan lupa masker, setiap kali keluar rumah harus menggunakan masker ya. Sambil saya prepare, saya juga mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngeklik dan tonton video ini. Buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, halo, perkenalkan namaku Husna, saya adalah seorang ibu rumah tangga. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong di subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari saya. By the way, gimana nih kabar bunda-bunda dan teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman. Dan gimana nih kondisi kulkas? Apakah masih full dengan daging kurban atau ada yang udah kosong nih isi freezernya? Terus timbangan gimana? Masih aman kah? Atau malah ada yang udah bergeser ke kanan nih jarumnya? Masya Allah, memang lebaran Idul Kurban ini lebaran yang gak henti-hentinya kita makan ya teman-teman. Kita bikin acara buat ngumpul-ngumpul bersama keluarga tercinta, dan setiap kali ngumpul kurang afdol rasanya kalau gak makan-makan ya kan? Alhamdulillah sekarang saya sudah tiba di sekolahannya Tisha. Dan ini Tisha udah keluar. Dan lihat tuh mukanya kebingungan nyari siapa yang jemputin. Setelah saya panggil baru deh tersenyum. Nah ini Tisha mau prepare dulu, mau pasang sepatunya. Karena dia dalam kelas itu nggak menggunakan sepatu. Tapi setiap kali pulang dia nggak mau langsung pulang teman-teman. Dia mau main ayunan dulu. Nah kayak gini nih gayanya.
ketika ayunannya full, dia berdiri aja di belakang sambil diayun-ayunkan gitu. Nah, setelah merasa puas main ayunan, baru deh kita pulang. Dan cuaca saat ini mendung, jadi saya buru-buru ngajakin Tisha pulang, gak berlama-lama di tempat bermain tersebut. Berhubung saya jemputnya menggunakan sepeda motor, jadi takut kehujanan. Alhamdulillah sekarang kita udah sampai rumah. Dan ini sekarang udah gerimis teman-teman. Alhamdulillah banget, pas sampai rumah baru turun hujan. Oke, sekarang kita mau ganti pakaian dulu. Kemudian saya mau lanjut juga ngerjain pekerjaan rumah yang masih menanti teman-teman. Nah, ini Tisha udah ganti pakaian, sekarang dia lagi main. Seperti inilah sehari-hari Tisha main dalam kamar. Jadi abaikan kondisi kasur yang selalu berantakan ya teman-teman, karena memang seperti itulah adanya setiap hari. Oke, sambil Tisha main, saya juga mau lanjutin nih kerjaanku yang masih menumpuk, yaitu gosok-gosok berhadiah encok. Nah, ini saya mau nyetrika dulu pakaian-pakaian yang kemarin habis saya cuci, baru kali ini sempat saya setrika. Untuk pakaian-pakaian dalamnya udah saya lipat-lipatin teman-teman. Jadi ini tinggal nyetrika aja untuk pakaian-pakaian luar. Di sini saya setrika semua, baik itu pakaian sehari-hari maupun pakaian untuk bepergian. Dan alhamdulillah nyetrikanya udah kelar. Dan setiap kali ngelihat pemandangan kayak gini, seolah beban pikiran yang begitu besar hilang teman-teman. Lebay ya. Baiklah teman-teman, sekian dulu videoku untuk hari ini. Semoga video kali ini dapat memotivasi khususnya teman-teman yang lagi mager-mager ria, agar tetap selalu bisa produktif walau di rumah aja. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe juga. And see you on my next video. Bye!